Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, Bapak Moha Abduh yang sebentar lagi akan bergabung bersama kita, Ibu Cynthia Lamusu, dan Ibu Monika Irayati. Yang terhormat, Ibu Dini Andriani, Agen Spak Jakarta, yang juga akan menjadi moderator kita pada webinar kali ini. Yang saya hormati Bapak Ibu dari sekolah SMP negeri peserta program sekolah jujur sekolah saya, sekolah SMP negeri 1 Medan, SD Al-Wasiyah Medan, SD Impres Pernas Antang 3 Kota Makassar, SD Impres SDN Kompleks Sambung Jawa Kota Makassar, SD Negeri Percotrohan Pamratulangi Kota Makassar, MTSN 1 Kota Makassar, SDN 27 Kota Selatan Gorontalo, SDN 76 Kota Tengah Gorontalo, Wahda Islamia Bone Bolango Gorontalo, SDN 39 Kota Selatan Gorontalo, Min 1 Gorontalo, SDIT Al Islah Gorontalo, SDIT Azahra, MIM Unggulan Kota Gorontalo, eh, yang saya hormati juga Koordinator Wilayah Agen Spak Pendamping Medan, Makassar, dan Gorontalo, serta Bapak Ibu peserta webinar pada kali ini. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan berkat rahmatnya, kita masih dapat berkumpul untuk melakukan webinar kali ini mengenai memastikan integritas dan menjadi sikap hidup berbagi praktek baik penanaman nilai-nilai anti korupsi di sekolah. Sebelum memulai acara ini, mari kita dengarkan bersama sambutan dari Ibu Maria Crescentia selaku Direktur SPAK Indonesia. Kepada Ibu Maria, saya persilahkan. Terima kasih, Nisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera, dan selamat pagi. Yang terhormat Bapak Muhammad Abduh, pengembang teknologi pembelajaran ahli utama dari Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek yang sekarang belum hadir ya, tapi nanti akan menyusul, mewakili Bapak Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan. Yang terhormat para narasumber kami yang luar biasa, Ibu Cynthia Lamusu yang akan mewakili suara orang tua siswa, kemudian Ibu Monika Irayati, pendiri Sekolah Erodio, Art and Science, School of Art and Science ya, kalau mudah-mudahan nggak salah. Moderator kita Ibu Dini Andrini, kemudian kepala sekolah dan guru-guru dari 3 wilayah, Medan, Makassar, dan Gorontalo yang merupakan peserta dari program sekolah jujur sekolah saya, SPAK Indonesia, didukung oleh New Zealand Aid. Tidak perlu saya sebut satu ya, tadi udah disebut Nisa, nanti nggak kelar-kelar ini webinarnya. Juga kepala sekolah dan guru peserta program sekolah jujur sekolah saya dari berbagai kota lain, dari Aceh, dari Jakarta, dari Semarang, dan dari Papua. Mudah-mudahan dari Papua akan segera hadir. Juga yang saya hormati para koordinator wilayah agen pendamping dari Medan, Makassar, Gorontalo, dan agen pendamping dari semua sekolah peserta program sekolah jujur sekolah saya dari kota-kota lain. Yang saya cintai agen-agen SPAK pendamping sekolah, agen-agen SPAK dari seluruh Indonesia, dan semua peserta lain yang hadir dalam webinar ini. Program sekolah jujur sekolah saya ini dilaksanakan oleh SPAK dengan dukungan New Zealand Aid telah berlangsung kurang lebih 1 tahun. Ada 18 sekolah dari 3 kota yaitu Medan, Makassar, dan Gorontalo yang ikut dalam program ini. Tujuan dari program ini adalah membantu sekolah membangun ekosistem anti korupsi yang berarti menghidupkan nilai-nilai anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan sekolah. Dengan demikian, nilai-nilai tersebut mewujud dalam perilaku dan bukan sekedar hanya bahan ajar yang ada dalam kurikulum atau buku pelajaran semata. Lebih dari itu, perilaku berlandaskan nilai-nilai tersebut menjadi bagian dari proses belajar mengajar yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan dari mulai pimpinan sekolah, para guru, pegawai sekolah, komite, anggota paguyuban, dan tentunya
target utama kita adalah siswa. Untuk itu, sekolah-sekolah dengan dampingan para agen SPAK di wilayah masing-masing menjalankan berbagai kegiatan yang diharapkan dapat menjadi laboratorium untuk menguji seberapa jauh implementasi nilai-nilai anti korupsi di sekolah. Kegiatan-kegiatan tersebut misalnya kantin jujur, kotak barang temuan, transparansi anggaran melalui website, pengelolaan gratifikasi dari orang tua siswa, juga ada apresiasi bagi siswa yang berkomitmen pada nilai-nilai integritas, dan masih banyak lagi. Kalau disebutkan panjang banget, karena sekolah-sekolah ini sangat kreatif dalam memunculkan kegiatan-kegiatan ini. Melalui kegiatan-kegiatan inilah, kurikulum atau bahan pelajaran tentang nilai-nilai integritas menjadi hidup dan nyata. Siswa mengalami sendiri apa yang dinamakan nilai integritas dan melihat dari contoh-contoh nyata dari para guru dan tentunya orang tua. Ketika saya berkunjung ke 3 kota itu dan bertemu dengan para peserta program Sekolah Jujur Sekolah saya, rasanya sangat bangga dan terharu. Betapa sekolah dengan kreatif menciptakan berbagai kegiatan dan sekuat tenaga mempertahankan keberlangsungannya. Menurut saya ini adalah sebuah harapan ya, bahwa sekolah sungguh menjadi tempat lahirnya manusia Indonesia yang anti korupsi dan menjunjung nilai-nilai moral dalam kehidupan sehari-hari. Kita perlu mendukung upaya-upaya seperti ini karena ini merupakan langkah pencegahan korupsi yang nyata dan digerakkan oleh masyarakat sendiri. Terutama jika kita melihat kondisi dan situasi saat ini yang sangat mengkhawatirkan, di mana nilai-nilai moral, nilai-nilai integritas mulai dipertanyakan eksistensinya karena sangat sulit mencari contoh akan perilaku tersebut dalam kehidupan nyata. Dalam webinar ini, akan hadir 3 orang penanggap dengan latar belakang yang berbeda-beda yang akan memberikan masukan berbagai pertanyaan untuk memperkaya kegiatan-kegiatan sekolah demi mendorong keberlanjutannya. Pada ketiga penanggap, kami telah mengirimkan video-video kegiatan yang dibuat oleh sekolah untuk mengenali lebih dalam. Jadi sesungguhnya kita mengharapkan ada 18 video, tetapi kami sangat paham karena kesibukan sekolah dan mungkin adanya keterbatasan waktu, sehingga kami hanya menerima yang tepat waktu dan bisa dimasukkan ke dalam G Drive atau link di mana para penanggap bisa mengakses, itu hanya ada 9 sekolah. Bapak dan Ibu Kepala Sekolah dan Guru, silahkan menjadikan forum ini kesempatan baik untuk berdiskusi dan tanya jawab, khususnya pada para penanggap dalam kapasitas masing-masing. Semoga webinar ini menjadi forum yang bermanfaat dan membuka kesempatan berjejaring untuk seluruh peserta. SPAK Indonesia akan terus mendukung dan mendorong keberlanjutan program yang memberikan dampak baik ini. Terima kasih khusus saya sampaikan pada para agen pendamping yang dengan komitmen tinggi menjadi teman diskusi sekolah-sekolah dalam mewujudkan berbagai kegiatan dalam program ini. Akhir kata, selamat berbagi dan berdiskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan pada Nisa. Kami ini kan pas dia nikah, jadi aku Emi coba Nelly lah kan, coba Nelly. Terima kasih Mbak Maria. Selanjutnya, sebelum memulai acara kita pada hari ini, kita akan menyaksikan rangkuman video program Sekolah Jujur Sekolah Saya, 8 dari 18 sekolah peserta program Sekolah Jujur Sekolah Saya. Mohon maaf kepada sekolah yang terlambat mengirimkan video karena videonya tidak sempat kami rangkumkan.
Ya, itulah tadi rangkuman 8 sekolah dari 18 peserta sekolah jujur sekolah saya. Selanjutnya, sebelum kita memasuki acara inti yaitu diskusi webinar kali ini, saya mohon izin kepada Bapak Ibu semua untuk menyalakan kamera. Kami akan mendokumentasikan kegiatan. Ya, ya. Menyalakan kamera dulu. Iya, silahkan menyalakan kamera Bapak Ibu sekalian. Di layar saya ada 4 slide. Saya mohon dipertahankan gayanya ya, dipertahankan senyumnya karena eh, kita agak rame hari ini. Jadi mungkin dari slide pertama ya. Satu, dua, satu, dua, tiga. Oke, saya ke slide kedua. Satu, dua, tiga. Ya. Selanjutnya slide keempat. Satu, dua, tiga. Ya. Ya, yang terakhir. Oh, yang terakhir slide keempat. Satu, dua, tiga. Oke. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya kita akan masuk ke acara inti yaitu diskusi memastikan integritas menjadi sikap hidup, berbagi praktek baik, penanaman nilai-nilai anti korupsi di sekolah. Untuk itu saya serahkan kepada moderator kita hari ini, kepada Ibu Dini Andrini, saya persilahkan. Ya, terima kasih Mbak Nisa, Ibu Maria dari SPAK Indonesia. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan pada pagi hari ini untuk menjadi moderator acara yang menurut saya ini luar biasa. Dari eh, begitu banyak kegiatan hari ini, banyak sekali nih pesertanya Ibu Maria ya pagi ini. Mantap. Saya dengan Dini, kalau di SPAK saya biasa dipanggil Kak Din. Tapi kali ini karena bersama dengan Ibu dan Bapak Guru, saya dipanggil Ibu Dini. Saya agen SPAK Jakarta mulai terlibat dari tahun 2014 menjadi agen eh, SPAK Indonesia. Eh, Senang sekali bertemu dengan Bapak Ibu dan adanya program Sekolah Jujur Sekolah saya yang berkelanjutan. Saya ikut dalam program ini mulai tahun 2000 Nek apa? 19 seharusnya ya Mbak Maria, lalu ada COVID. Ya, Saya masih ingat bersama Mbak Maria berjuang nih untuk mempertahankan program ini dan Alhamdulillah saya melihat program ini terus berjalan dan makin banyak daerah yang ikut, makin banyak sekolah, guru yang menjadi agen-agen perubahan untuk program ini. Nah, pagi hari ini kita akan melakukan diskusi seperti yang tadi Ibu Maria sampaikan. Ini adalah forum juga untuk forum berjejaring untuk semua yang ada di sini dan kita bisa mendapatkan masukan-masukan positif untuk implementasi memastikan integritas menjadi sikap hidup dan kita akan berbagi praktek baik untuk penanaman nilai-nilai anti korupsi di sekolah. Bersama saya ada dua narasumber dan harusnya tiga, yang tiga sudah datang belum Bu Maria dan Kak Nisa? kayaknya belum ya. Pak Muhammad Abduh belum Oh, kayaknya. ya, baik. Iya, mungkin sedang dalam perjalanan akan menyusul. Yang pertama adalah Ibu Cynthia Lamusu. Selamat pagi, Bu Cynthia. Sudah hadir? Nah, sudah hadir. Ah, selamat pagi. Ini masih di mute kayaknya. Ah, oke. Nah, di sini ada Assalamualaikum, Chana dan selamat Bima. pagi.
Pagi, sehat. Sehat, alhamdulillah. Oh, namanya belum diganti ya, Mas? Gak apa-apa, jadi ketahuan ini pasti karena suka ada kegiatan sekolah. Ini mamahnya Tacana Betul. dan Bima. Ya. Jadi sekalian diperkenalkan, Ibu Cynthia Lamusu ini adalah orang tua dari Tacana dan Bima yang akan menjadi penanggap pada penanggap pertama pada pagi hari ini. Nah, Bapak Ibu semua yang ada di sini, Ibu Cynthia ini adalah memiliki keturunan dari Gorontalo. Jadi buat teman-teman yang dari Gorontalo, say hi to Ibu Cynthia karena Lolo habari. Alhamdulillah, Pio-Pio, Mama Tacana dan Ya, Bima. oke. Kalau saya mengenal Ibu Cynthia ini adalah artis yang hits banget waktu zamannya ya sama saya. Kita seumur kayaknya. Ya, Benar ya. eh, sekaligus juga pencipta lagu, eh, ada apa namanya juga pemeran untuk beberapa eh, film ya, Ibu Cynthia betul ya. Iya, juga entrepreneur. Nah, jadi pagi ini kita ketemu dengan yang penanggap pertama, Ibu Cynthia. Saya perkenalkan juga langsung penanggap kedua, baru nanti kita akan mulai sesinya. Yang penanggap kedua adalah Ibu Monica Irayati. Pagi, Bu Ira. Pagi, maaf saya masih di jalan. Ternyata macet belum sampai. Mudah-mudahan Ibu Ira masih ingat. Ibu Ira adalah pendiri sekaligus school director dari Erudia School of Art and Science. Ibu Ira mungkin masih ingat saya dulu adalah orang tua yang menyertakan anaknya di Picture Me sama itu long time ago. Udah lama banget ya Ibu Ira yang Ya. akan menjadi penanggap kedua dengan latar belakang dari tenaga pendidik. Nah, yang ketiga belum hadir, mungkin akan menyusul nanti. Waktu pada hari ini akan dibagi menjadi dua. Yang pertama, masing-masing penanggap akan memberikan tanggapannya, kurang lebih maksimum 15 menit. Ya, setelah itu akan ada tanya jawab. Jadi nanti Bapak Ibu guru peserta sekalian, kalau ada pertanyaan dari penanggap terhadap beberapa sekolah atau mungkin kegiatan sekolah, silakan langsung bisa dilakukan. Seperti itu. Baik, untuk itu kita akan mulai dari Ibu Cynthia setelah melihat video-video, mungkin juga mendengarkan penjelasan dari Ibu Maria tadi, kira-kira apa yang dapat disampaikan baik tentang program maupun inisiatif-inisiatif yang telah dilakukan oleh teman-teman kita di beberapa kota ini. Silakan, Baik. Ibu Ya, Cynthia. baik. Terima kasih. Ini saya ucapkan juga selamat untuk Pak Indonesia yang mempunyai proyek yang luar biasa dan sangat bagus ini ya tujuannya. Eh, Dan saya juga amazed sekali karena pesertanya banyak dari Gorontalo ya. Tadi sudah sedikit diceritakan oleh Mbak Dini bahwa ayah saya memang berasal dari Gorontalo. Jadi ikut bangga ini sebagai putri Gorontalo. Ada sekitar 8 sekolah ya kalau nggak salah dari Gorontalo yang ikut serta di dalam proyek ini. Dan juga selamat untuk sekolah-sekolah yang dari Medan dan Makassar tentunya. Saya mewakili di sini sebagai orang tua murid. Menurut saya untuk gagasan proyek seperti ini sangat luar biasa sekali karena kita ketahui bersama bahwa nilai-nilai moral yang sekarang ini sedang digalakkan itu memang menjadi seperti angka ya dengan banyaknya kasus-kasus korupsi untuk saat ini. Dan menurut saya pribadi perwakilan sebagai orang tua, alangkah bijaknya memang kita mengajarkan nilai-nilai moral tersebut dari sedini mungkin. Mungkin sebelum sekolah
kita ketahui bersama bahwa sekolah pertama anak-anak adalah itu di rumah. Sedikit flashback mungkin ya. Setiap ibu punya pengalaman sendiri bagaimana mengajarkan anak-anaknya sebelum mendapatkan pendidikan formal di sekolah. Dan tentunya nilai-nilai moral ini menjadi dasar, basic kami sebagai orang tua untuk mengajarkan nilai-nilai tersebut. Dan kemudian estafet, continue, kemudian kami bergandengan tangan dengan guru-guru sebagai pembimbing, melanjutkan untuk membina anak-anak kami di sekolah. Menanggapi video-video yang tadi, program yang sudah dibuat oleh beberapa sekolah, saya sangat senang sekali karena ternyata ide yang simple, tapi ternyata ketika dijalankan serius, kemudian berkesinambungan ya, saya rasa itu metode yang tepat dilakukan untuk anak-anak yang tadi saya bilang sedini mungkin, karena memang pola asuh anak itu kan kita memang harus berulang kali dengan membuat pola yang kita sudah buat dengan sistematis, sehingga punya harapan yang besar bahwa itu akan menjadi bisa karena biasa. Saya tertarik dengan yang 8 video tadi, ada yang tentang kantin kejujuran, itu luar biasa sekali menurut saya karena bagaimana melatih anak-anak untuk karena menurut saya jujur itu sifat yang sekarang langka sekali ya. Saya pun mengalami, walaupun saya ibu rumah tangga, kemudian berprofesi sebagai penyanyi juga, tapi saya juga punya usaha. Bagaimana saya membina staff saya, saya ingat sekali, kalau merekrut pegawai itu ya, nomor satu tuh yang saya cari dan saya tekankan adalah soal kejujuran. Karena menurut saya itu yang sangat susah, padahal itu tidak perlu modal banyak ya. Hanya kita melatih naluri, isi hati, kemudian akhlak dan budi pekerti. Tapi sayangnya ya itu tadi, di zaman sekarang itu ternyata menjadi satu hal yang mahal gitu. Jadi kembali lagi soal kejujuran tadi, cara saya salah satu untuk merekrut pegawai itu adalah saya menekankan bahwa saya bukan cari yang pintar, karena kalau kita pintar dan itu bisa di training, bisa diajarkan, tapi soal kejujuran dan tanggung jawab. Jadi lebih banyak hal-hal yang bersifat soft skill dan kembali lagi ke akhlak dan budi pekerti tadi. Jadi saya menarik sekali tadi, kembali lagi ke salah satu proyek yang sudah dibuat oleh sekolah dari mana kalau boleh tahu itu Mbak Dini, yang kantin kejujuran. Kantin kejujuran, mungkin ada yang sekolah yang melakukan kantin kejujuran dari tadi saya udah di-compile ya. Ya, oke, yang membuat kantin kejujuran, iya itu menarik sekali ya. Jadi memang betul-betul melatih siswa-siswi untuk mereka berlatih kejujuran dengan hal yang dasar banget gitu ya. Mereka jajan, kemudian makan, tapi kemudian oh ya tadi saya makan apa, itu bagus sekali. Kemudian semuanya bagus, cuma yang mungkin saya menanggapi yang highlight untuk saya karena itu saya alami sendiri sebagai orang tua murid, yaitu mengatasi gratifikasi. Nah itu memang satu tantangan bagi kami ya. Jadi lingkungan sekolah, hubungan antara orang tua murid, kemudian dengan guru, bagaimana batasan-batasan bahwa ini cuma sekedar apresiasi kami atau rasa tanda terima kasih, tapi kemudian kita juga harus tahu batasan bahwa
gratifikasi itu sebenarnya juga adalah kalau tidak dijaga dengan baik menjadi cikal bakal ya dari nilai-nilai bibit-bibit korupsi gitu, kemudian menjadi tidak objektif seperti itu. Nah di sekolah anak saya pun di BM 400, kami pun di sekolah BM 400 mempunyai peraturan, salah satunya yaitu memang anti gratifikasi. Jadi memang eh, sudah ada resmi tertulis tidak boleh gitu ya. Seperti menjaga komunikasi juga kami membuat kayak seperti grup. Di situ ada orang tua murid semua, kemudian ada guru wali kelasnya. Nah di situ adalah yang resmi ya gitu. Jadi untuk menghindari juga jalur-jalur pribadi komunikasi yang terjadi gitu, kecuali memang anak tersebut memang ada sesuatu yang khusus untuk ditangani atau apa. Tapi di luar itu diharapkan komunikasi atau apapun, misalnya kami ingin memberikan hadiah untuk momen-momen spesial ke salah satu guru seperti itu ya, itu kami kolek bersama, kami patungan seperti itu, kemudian nanti dikoordinir oleh Eskom perwakilan dari kelas, kemudian disampaikan. Jadi hal-hal seperti itu untuk kami memang akhirnya kami jadi saling menjaga ya untuk mengatasi gratifikasi itu. Masih ada waktu? Masih ada, Mbak Ibu Oke. Cynthia. Mungkin kalau ada tambahan tentang apa masukan atau berdasarkan pengalaman pribadi ya yang mungkin bisa ditambahkan dari program ini. Ya, pengalaman yang tadi salah satunya adalah di sekolah anak-anak kami seperti itu yang alami, dan ternyata di salah satu sekolah ini juga menjalani program, salah satu program ini yaitu mengatasi gratifikasi. Saya rasa memang kembali lagi tarikan bahwa yang sebenarnya itu uang gotong royong, maunya itu uang gotong royong di komunitas tertentu, kan juga wajar ya ada gotong royong. Membina atau menanamkan nilai-nilai moral kepada anak-anak itu memang sudah menjadi tugas bersama antara orang tua, kemudian guru pastinya yang juga hampir setiap hari bersama anak-anak kita gitu ya. Dan saya rasa memang nilai-nilai moral atau budi pekerti ini bisa menjadi satu apa ya, pedoman, menjadi pedoman dan salah satu kunci bagaimana anak-anak kita nanti bisa menjalani hidup dengan baik, sukses tapi selamat kalau menurut saya ya. Jadi untuk kami pribadi sebagai orang tua juga adalah satu kebanggaan bahwa mengajarkan, membina anak-anak, mengisi anak-anak dengan hal-hal yang sifatnya akademis dan lain-lain, itu satu hal yang penting. Tapi tidak lupa juga nilai-nilai moral tadi dan budi pekerti yang menurut kami juga tidak kalah penting menjadi faktor kesuksesan untuk anak-anak kita nanti. Itu tadi sukses dan selamat ya, karena menurut saya pribadi ketika kita di satu titik kesuksesan, kemudian kita tidak bisa menjaga apa yang sudah Tuhan berikan, anugerah itu ya, yaitu dengan datangnya ujian atau godaan, salah satunya dengan godaan korupsi tentunya, itu yang juga akhirnya bikin prestasi atau karir yang sudah kita rintis itu akhirnya hancur semuanya. Ya, jadi menurut saya ini juga jadi satu patokan bahwa menanamkan nilai-nilai moral sedini mungkin kepada anak-anak kita itu sangatlah penting. Saya pun pribadi
di dalam eh, sepanjang karir saya, profesional saya sebagai penyanyi, ada beberapa hal yang memang mungkin kita tidak dapatkan di sekolah ya, diajarkan di sekolah gitu kayak nilai kecerdasan soft skill, ada soal keberanian, kepercayaan diri, rasa pantang menyerah, kemudian daya juang tinggi. Saya ingat sekali zaman dulu saya merintis melalui festival-festival ya di luar negeri dan lain-lain, kemudian punya motivasi tinggi. Em, Kemudian ada lagi pandai bergaul. Nah, itu bagaimana kita supel, kita luas itu nantinya juga jadi modal untuk anak-anak meluaskan networking ya untuk perkembangan bisnis atau apapun usaha yang dilalui nanti. Kemudian komunikatif tentunya, adaptif, bisa mempelajari dengan cepat perubahan-perubahan zaman. Sekarang mungkin nanti kita tidak tahu ya, anak saya sekarang SD umur 7 tahun, 5-10 tahun lagi bagaimana kecanggihan teknologi yang akhirnya merubah semua sistem eh, perkembangan zamannya. Tapi di antara nilai-nilai kecerdasan soft skill tadi ada satu yang paling utama gitu. Kembali lagi, semuanya itu tidak akan ada arti dan tidak akan menjadi sesuatu yang bermanfaat kalau tidak disertai punya akhlak dan sikap yang baik. Kembali lagi. Baik. Baik. Terima kasih. Ini banyak sekali ya masukan dan inspirasi yang mungkin diberikan berdasarkan pengalaman, baik secara sebagai orang tua maupun tugas atau peran yang lain ya. Nah, salah satu yang juga saya sarikan dari apa yang disampaikan Ibu Cynthia itu adalah pentingnya tanggung jawab tadi, terutama dalam pekerjaan, tugas, dan apa yang tadi diberikan oleh kita gitu ya. Kalau tidak diolah dengan baik, maka itu tidak akan menjadi sesuatu yang bisa bermanfaat. Nah, Ya, salah satu yang tadi mungkin dilihat itu adanya beberapa sekolah yang memberikan kegiatan atau punya inisiatif kegiatan lost and found. Bahkan ada juga yang menggunakan handphone ya, lalu dia ada barcode. Nah, itu mempergunakan bagaimana kecanggihan ya. menurut Mbak Cynthia untuk mengembangkan tanggung jawab? Karena kan anak-anak tuh kalau barangnya hilang udah ya dia beli lagi kayaknya. Jadi ada Iya. beberapa eh, sikap-sikap yang mungkin terbawa karena merasa barangnya tuh eh, masih bisa dibeli lagi ya. Jadi akhirnya hilang. Nah, tapi ternyata dari inisiatif itu beberapa sekolah melihat ada perubahan sikap itu dari siswa dengan eh, jumlah barang yang hilangnya berkurang. Gimana menurut eh, Bu Cynthia tentang program ini? Iya, betul. Jadi itu dengan kata lain kita mengajarkan anak-anak untuk belajar bertanggung jawab, betul ya. Karena tantangan anak-anak Gen Z nih ya, zaman sekarang itu adalah justru dengan banyaknya kemudahan. Kemudahan yang mereka dapat ya fasilitasi sekarang ini apapun. Jadi ya contoh gitu tadi ya, kayak misalnya barang mereka hilang, udah gampang nanti kita bisa beli lagi dengan mudahnya seperti itu ya. Nah, jadi dengan salah satu program yang diadakan oleh kalau nggak salah Etapela ya tadi ya, Iya ya. kayak aplikasi itu ya. Nah, itu juga satu satu ide yang bagus sekali memadukan apa teknologi ya gitu. Jadi mereka bikin aplikasi langsung, kemudian difoto, itu bagus banget gitu. Jadi anak-anak juga eh, kita salah satu tantangannya memang sekarang ini eh, gimana ya, membuat satu pola asuh yang mereka banget, anak-anak banget, ya gitu. Jadi dari cara komunikasinya, kemudian nah salah satunya kan itu kan mereka pikir lihat wah ini canggih nih dan simple gampang eh, hal-hal yang mereka mereka banget ya, maksudnya anak-anak yang
mereka nyaman dulu bahwa oh ini cara yang asik banget nih seperti sekarang. Nah itu saya rasa kita harus kita pikirkan bersama sehingga Berangkat aja itu aku dari cara yang dipilih tepat sehingga pesan-pesan yang kita bisa berikan ke mereka itu bisa betul-betul masuk dan dipahami gitu. Baik. Jadi memang kalau dari apa yang disampaikan Bu Cynthia memang untuk menanamkan nilai-nilai moral itu selain memang ada ada cara-cara atau pendekatan-pendekatan yang mengikuti kebutuhan dari anak-anak itu sendiri gitu ya. Jadi main Karena apa perkembangannya anak-anak tinggal zaman sini DP mama kita milenial ikan masak ikan manta. Ada juga deh buat main kalau main tidak ya suka main apa. ada bocor ini. Iya maksudnya jangan. Oke, baik. Jadi seperti yang tadi disampaikan, tanggapan dari program ini secara keseluruhan sangat baik, ya, dan membantu orang tua dalam memberikan penanaman-penanaman nilai moral yang dibutuhkan untuk masa yang akan datang. Jadi sebagai orang tua juga terbantu kalau misalnya ada program-program ini, karena bukan hanya pilar pendidikan tuh bukan hanya di rumah, tapi juga dari sekolah. Ya, nah kita akan melanjutkan sekarang akan mulai pilar dari sekolah, Ibu Ira. Tapi sebelumnya saya mau menyambut dulu perwakilan dari uh, Dirjen Direktorat Guru Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek Republik Indonesia, Pak Muhammad Abdu. Selamat pagi, Pak. Sudah hadir ya, Pak? Selamat pagi Bu, mohon maaf agak terlambat karena memang baru mendarat dari perjalanan dari Yogyakarta. Oh baik Pak, terima kasih Pak untuk menyempatkan diri ke hadir di webinar ini. Tadi kita sudah mulai dari pihak orang tua dulu sebagai salah satu pilar ya untuk menanamkan nilai-nilai moral dan di sini adalah integritas. Lalu yang kedua, nanti kita akan bertemu lagi setelah ini Pak dengan Ibu Monika Irayati sebagai wakil dari sekolah. Ya, karena beliau adalah School Director dari Media School of Art and Science. Setelah itu kita akan lihat Bapak nih sebagai pemegang kebijakannya. Seperti itu. Baik, terima kasih untuk kehadirannya Pak Abdul. Kita akan melanjutkan tanggapan yang kedua dari Ibu Ira. Ibu Ira. Ya, selamat pagi semuanya. Pagi, Bu Ira. Ya, alhamdulillah udah sampai ya. Aman, sudah aman ya. Aman, tapi masih menggunakan HP nggak apa-apa ya daripada nanti ada perlu waktu lagi untuk bongkar pasang ya. Baik. Baik, silakan Bu Ira waktu dan Oke. Baik. Apa namanya dengan selamat pagi Pak Abdu, selamat pagi Ibu Maria, selamat pagi Ibu dan Bapak, semua agen-agen SPAK gitu ya, dan kemudian Ibu Bapak guru dan kepala sekolah. Perkenalkan saya Monika Irayati. Tadi kalau disebut Erudio School of Art ya, tapi nama sekolah kami itu Erudio Indonesia gitu ya. Jadi setingkat SMP, setingkat SMA gitu ya. Saya sendiri juga orang tua. Lalu kemudian setengah-setengah ada apa namanya terkait dengan nggak tahu sebutnya apa ya, kebijakan atau apa, tapi saya ada di dalam Badan Akreditasi Nasional juga gitu ya, jadi cukup panjang nih apa namanya irisan-irisannya dan senang sekali menyaksikan praktik-praktik terbaik ya, praktik-praktik baik atau praktik-praktik yang berhasil gitu ya di sekolah Ibu dan Bapak. Tadi udah banyak sekali mendengar dari Ibu Cynthia ya, betul ya, terkait dengan pengalaman beliau. Kemudian ada tercetus budi pekerti gitu ya, lalu kemudian ada hal-hal juga yang kemudian disampaikan bahwa pentingnya untuk anak-anak menjadi selamat ya. Nah, lalu kemudian saya menonton video-video dan tadi cuplikannya gitu ya. Banyak sekali praktik-praktik yang sebenarnya apa ya
ya cukup bukan cukup ya, sangat-sangat membanggakan gitu ya bahwa ini semua berangkat dari harusnya concern ya, atau berangkat dari eh, melihat adanya kesamaan dan kepentingan memang untuk mempromosikan gitu ya nilai-nilai penting yang memang saat ini menjadi hantu untuk kita semua ya. Pertanyaannya kan adalah bagaimana ya kita sebagai bangsa gitu bisa berdaulat gitu ya. Bagaimana kita sebagai bangsa itu betul-betul bisa jauh dari korupsi gitu ya. Dan seringkali kalau misalkan bicara dengan teman-teman guru, teman-teman kepala sekolah gitu ya, eh, yang dilihat tuh adalah gini, aduh itu jauh banget ya, susah banget gitu untuk melakukan hal-hal yang besar gitu ya, untuk mengubah nilai dan sebagainya gitu ya. Di ujung sana aja praktik-praktik itu ada gitu ya. Terus gimana kita bisa mengubahnya gitu ya? Jadi seringkali memang akhirnya banyak-banyak dilema di situ ya. Kita sendiri mau berubah, tapi sementara lingkungan besarnya masih begitu gitu ya. Begitunya itu nanti kita mungkin bisa bahas bareng-bareng ya. Nah, tapi dengan mendengar tadi jingle-jinglenya Spark ya, itu benar nggak sih jingle ya? Artinya lagu-lagu yang mulai dari diri gitu ya, itu jadi hal yang sangat penting gitu ya. Saya pernah ada di sebuah ruangan gitu ya bersama pengawas sekolah dengan kepala sekolah, terus membahas praktik-praktik yang memang besar yang terjadi di negara ini gitu ya, terkait dengan korupsi, terkait dengan nepotisme, terkait dengan hal-hal yang seperti itu. Lalu tanggapan teman-teman pengawas, kepala sekolah guru mengatakan bahwa jangankan di luar sana, di area sekitar pendidikan aja masih banyak loh yang seperti itu gitu ya. Nah, terus pertanyaan saya, bagaimana kemudian bisa mengubah hal tersebut gitu ya, kalau misalnya kita melihat dengan perspektif seperti itu gitu ya, boro-boro gitu kita mau melakukan cleaning gitu ya, bersih-bersih di tempat lingkungan kita, kalau misalnya di ujung sana aja seperti itu gitu. Kalau tadi ada yang disampaikan ya Bu Maria bahwa sulit untuk mendapatkan contoh gitu ya, tapi senang sekali ada inisiatif ini yang memang eh, ternyata dari 2014 tanpa henti ya untuk bisa melakukan mempromosikan nilai-nilai luhur ya terkait dengan integritas, terkait dengan korupsi. Kalau nanti saya coba saya mengapresiasi beberapa kegiatan ya. Cuman tadi saya sedikit sekali pada saat melihat itu ada pertanyaan gitu. Kan semua kegiatan itu melibatkan stakeholder katanya gitu ya. Ada orang tua, ada kepala sekolah, ada guru, ada anak gitu ya. Tapi pertanyaannya, pernah nggak ya kita sebagai sekolah itu justru bertanya sama anak gitu. Apa sih yang harus dilakukan gitu ya untuk mempromosikan nilai-nilai ini di antara kalian, di antara kita gitu ya. Ada satu sekolah yang mendiskusikannya dengan anak dan itu luar biasa sekali gitu ya. Karena seringkali kita mempromosikan atau membuat proyek-proyek itu dari perspektif kita orang dewasa gitu ya. Karena saya tahu bahwa ada beberapa tujuan atau ada beberapa hal yang memang harus disasar dalam konteks korupsi ini gitu ya. Kita bicara anak-anak sebagai penerus bangsa, dan kita bicara sebagai diri kita sebagai sebuah sekolah yang konon disampaikan sebagai institusi moral gitu loh. Sekolah itu disebut sebagai institusi moral loh ya. Lalu gimana gitu ya. Nah, yang tadi saya sampaikan itu kan terkait dengan bagaimana kita bisa melihat anak-anak itu sebagai penerus kita gitu ya. Dan kemudian bagaimana kemudian sekolah itu bisa bukan hanya menerima tapi menghasilkan gitu ya hal-hal baru gitu ya yang kemudian bisa dibawa terus oleh anak-anak kita gitu. Nah, pertanyaannya kalau misalkan memang kita sekarang bicara sasarannya anak, sudahkah kita bertanya dengan anak gitu? Apa yang sebenarnya harusnya dilakukan gitu? Nah, itu pertanyaan saya sih gitu. Apabila memang ada ibu bapak yang hadir hari ini sudah melakukan itu, wah saya ingin sekali belajar ya dari ibu dan bapak gitu. Bagaimana perlibatan anak ini dan menjadikan anak sebagai subjek bukan sebagai objek yang jangan korupsi, hayo lakukan ini gitu. Itu dibalik gitu. Anak yang menjadi subjek gitu. Anak yang kemudian menentukan banyak hal terhadap situasi-situasi yang harusnya
dekat dengan mereka gitu. Ini kayak contohnya di sekolah saya RUD Indonesia gitu ya. Karena sekolah kami itu sekolah yang menerapkan lingkungan pembelajaran demokratis gitu ya. Artinya di tempat kami ini eh, tidak ada peraturan gitu ya, tapi yang ada kesepakatan. Jadi tidak ada peraturan yang sepihak. Jadi semua dibahas, semua dibicarakan, termasuk integritas gitu. Mereka menyebutnya fakta integritas. Bagaimana kita berinteraksi satu dengan lainnya, bagaimana kita menyikapi gratifikasi gitu ya, bagaimana kita menyikapi interaksi guru dengan orang tua dan sebagainya. Itu semua dibicarakan bersama anak gitu ya. Sampai kemudian kita membuat kesepakatan bersama-sama terhadap banyak hal gitu. Nah, salah satu yang kemudian saya pelajari dari proses ini di saat anak dilibatkan dan anak menjadi penentu gitu ya, itu kemudian situasi-situasi yang terjadi itu basisnya memang dari dalam dirinya dari kita gitu, bukan karena disuruh, bukan karena terperintah gitu ya. Nah ini yang mungkin bisa kita diskusikan gitu ya, gimana nih caranya gitu. Lalu kemudian kalau nggak tahu ada nggak sekolah-sekolah di sini yang udah sekolah penggerak atau guru penggerak, saya nggak tahu ya. Tapi mungkin Pak Abduh nanti bisa lebih meng-highlight ya terkait dengan program-program pemerintah yang mengedepankan filosofi atau landasan-landasan filosofinya Ki Hajar Dewantoro gitu, yang mengatakan bahwa tujuan pendidikan itu adalah keselamatan dan kebahagiaan anak gitu ya, dalam proses maupun sebagai tujuan. Lalu bicara budi pekerti gitu ya. Seringkali kita memaknai budi pekerti kalau saya bertanya gitu, Ibu Bapak Guru gitu ya, apa sih pemaknaan budi pekerti gitu ya? Sering sekali jawabannya adalah perilaku, karakter. Ya nggak salah, memang betul. Tapi pertanyaannya apa yang bisa membuat karakter itu tumbuh atau hidup di dalam diri anak-anak kita gitu. Sehingga pada saat anak-anak kita melakukan sebuah perilaku, basisnya dari dalam diri, bukan karena disuruh, bukan karena terperintah gitu. Nah, ini yang sebenarnya perlu untuk selalu dimaknai gitu ya. Kalau Ki Hajar sendiri kan mengatakan budi itu adalah cipta rasa karsa gitu ya. Artinya pengetahuan, perasaan, sehingga apabila itu selaras akan tumbuh kehendak. Karsa, korso gitu ya, karsonya anak gitu. Kehendak. Pertanyaannya, apa yang sudah bisa kita lakukan untuk memunculkan kehendak itu di anak gitu. Sehingga pada saat kehendak itu ada, menyatu dengan rasa ingin tahu dan rasanya anak, maka timbul pekerti yang adalah tenaga untuk mewujudkannya gitu. Ya, sekarang pertanyaannya gimana gitu kita bisa menyelaraskan sehingga praktik-praktik yang dilakukan oleh ibu dan bapak di sekolahnya masing-masing itu berbasis dari karsanya anak gitu, kehendaknya anak gitu ya. Karena kan kita pengen anak-anak yang mengamini, menjadikan itu di dalam kalau saya bahasanya tuh black box di dalam sini gitu. Jadi bukan lapisan luarnya saja, tapi dari dalam sini. Jadi misalnya terkait dengan kejujuran gitu ya. Ya jujur itu dari hati, bukan karena disuruh jujur gitu. Korupsi itu karena dari hati, bukan karena disuruh tidak korupsi gitu. Nah itu mungkin pertanyaan hal-hal yang bisa direfleksikan oleh kita semua gitu. Gimana ya caranya membuat praktik-praktik hebat yang sudah dilakukan oleh ibu dan bapak ini berbasis dari karsanya anak gitu ya. Kalau itu bicara anak, berikutnya karsanya guru, jangan pernah dilupakan gitu. Gitu ya, kehendaknya guru juga gitu. Mungkin dari perspektif itu dulu kali ya, dan nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lebih jauh dan lebih panjang karena sebenarnya banyak sekali ya yang bisa dibahas di sini gitu. Terima kasih. Luar biasa, Ibu Ira. Saya jadi baru belajar juga tentang budi pekerti. Oh, itu maksudnya. Oke. Jadi kalau saya lihat dari sini, maka yang di-highlight tadi dari Ibu Ira adalah semua inisiatif ini juga penting untuk melibatkan anak secara aktif gitu, bahwa mereka diberikan kesempatan untuk membuat keputusan tentang dirinya gitu ya. Saya tuh harus seperti apa gitu ya. Begitu Bu Ira ya, kira-kira ya. Iya, dan menentukan mau ngapain, bagaimana mempromosikan ini. Kadang-kadang kan mereka yang lebih tahu bagaimana membuat kegiatan yang relevan untuk mereka. Betul nggak? Iya. Kalau dari sisi kita kan
ya udah kita pakai pikiran kita aja gitu. Tapi anak punya cara yang kadang-kadang kita nggak nyangka, oh gitu ya caranya ya untuk mempromosikan nilai-nilai yang ya seperti itu gitu. Jadi akan relevan gitu proyek-proyeknya kalau kita bicara terkait dengan mempromosikan nilai ini ke anak-anak ya. Jadi anak yang menentukan proyeknya apa ya gitu, programnya apa ya gitu. Gitu. Terima kasih. Jadi, Oke, kita masuk ke materi hari ini, yakni hapusnya hak ini negara kayaknya dalam ada yang masuk nih. menjalankan. Iya, nggak apa-apa, biasa bocor. Ini soalnya guru-guru pasti dia juga berbarengan dengan tugasnya mungkin di kelas nih, Bu Ira. Jadi dia berdampingan melihat webinar ini, tapi juga dia nggak bisa melepaskan tanggung jawabnya kepada murid-muridnya. Sepertinya demikian, nggak apa-apa. Nah, kalau Bira dari sini, mungkin kita sebetulnya masih ada waktu sedikit. Kita akan melanjutkan bisa ada hal lain lagi nggak yang mungkin mau disampaikan sebelum nanti kita ke Pak Abdul dan tanya jawab. Salah satu pertanyaan Bu Ira itu sebetulnya kepada Bapak Ibu guru ya tadi. Bagaimana Bapak Ibu guru melanjutkan program yang sudah sangat hebat ini dengan melibatkan anak-anak. Atau mungkin sudah ada yang melibatkan Iya, anak-anak tapi bisa disampaikan iya. seperti itu. Mungkin satu sedikit aja ya. Seringkali di saat ada sebuah program, sekolah itu melihatnya sebagai program gitu ya. Bagaimana kemudian memaknai kesempatan atau memaknai hal ini bukan sebagai program gitu, tapi membuat ini menjadi kepentingan bersama gitu. Jadi musuh bersama, korupsi ini musuh bersama gitu ya. Sehingga mau ada SPAK, mau nggak ada SPAK gitu ya, ini terus akan berjalan gitu. Nah itu mungkin juga pertanyaan, apa yang bisa ya dilakukan oleh kita semua untuk bisa sekolah pada khususnya ya, untuk bisa melakukan hal tersebut. Jadi tidak melihat ini sebagai program. Nanti kalau programnya selesai, udah dong gitu ya. Jadi berkelanjutan tadi ya, itu aja sih mungkin. Terima kasih uh, Ibu Ira. Nah ini memang uh, kita waktunya masih ada, tapi mungkin nanti ini akan saya angkat lagi setelah Pak Abdul juga memberikan tanggapan. Jadi Bapak Ibu guru, ini menarik sekali ya tanggapan dari Ibu Cynthia dan Ibu Monica. Bagaimana memastikan kelanjutannya? Kalau tadi uh, Ibu Cynthia menyampaikan harus terus-menerus, kalau ini juga bagaimana memastikan anak-anak terlibat dalam program ini sehingga dampaknya itu kepada semua orang itu menjadi baik, lebih berdampak, dan yang kedua adalah bagaimana melihat ini bukan hanya sebagai program, tapi juga sebagai kebutuhan bersama, dan ini adalah musuh bersama korupsi ini. Nah, baik, saya mau melanjutkan dulu ke penanggap berikutnya. Pak Abdul, sebelum kita akan masuk ke sesi tanya jawab dan diskusi. Pak Abdul bisa masuk ke ruang meeting? Ya, baik. Pak Abdul mungkin sudah mendengar tadi tanggapan dari orang tua maupun sekolah yang diwakili oleh para narasumber kita sebelumnya. Eh, Bagaimana kita memastikan untuk integritas menjadi sikap hidup, dan kita nanti akan diskusi berbagi praktek baik tentang penanaman nilai-nilai anti korupsi. Em, Sebagai penanggap ketiga, Pak Abdul, kami harapkan dari pembuat kebijakan atau yang bisa memberikan masukan terhadap video-video yang mungkin tadi sudah ditayangkan tentang program ini maupun tentang apa yang Bapak ingin sampaikan tentang inisiatif-inisiatif dari berbagai sekolah terhadap program ini. Silakan Pak Abdul, waktu saya persilakan. Terima kasih Ibu moderator, Bu Dini. Bisa terdengar suara saya dengan baik, Bu? Iya Pak. Oke. Eh, ini yang dipin kayaknya Pak Abdul. Wait. Suaranya cukup jelas, tapi ini kayaknya yang dipin yang lain.
Eh, Oke, Mbak, oke, jika sudah bisa terdengar baik, saya coba lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Direktur SPIK Indonesia, para penanggap, narasumber tadi, Bu Cynthia dan Bu Monica, Bapak dan Ibu Kepala Sekolah dan guru hebat yang hadir pada kesempatan ini. Yang pertama saya mau sampaikan permohonan maaf karena Ibu Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan serta Pak Direktur Guru Pendidikan Dasar berhalangan hadir karena ada jadwal yang bersamaan pada kesempatan yang pagi ini, gitu, sehingga beliau mewakilkan pada saya untuk menyampaikan dan hadir pada kesempatan ini, gitu. Nah, saya ingin menanggapi dari sisi substansinya, dari sisi konten dan konteks. Namun jika nanti waktunya masih ada, memungkinkan dan dibutuhkan untuk menanggapi hal-hal yang sifatnya teknis video, karena kami meyakini bahwa yang sudah dibuat itu merupakan media-media pembelajaran yang juga harus dikemas sedemikian rupa sehingga tidak hanya menarik pada konteks sebuah produk saja, tetapi ini akan lebih dahsyat ketika judul berbagi praktik baik itu juga diimplementasikan dengan penyebar luasan dari video-video yang sudah dibuat itu. Nah, bagi kami di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi bahwa berbagi praktek baik dalam penanaman nilai-nilai anti korupsi di sekolah itu sungguh merupakan suatu langkah penting yang berkorelasi dengan pembentukan karakter, dalam hal ini ada karakter tanggung jawab dan jujur pada generasi muda. Pada konteks ini adalah siswa. Nah, ini tentu saja bisa diimplementasikan dengan baik manakala terjadi kolaborasi yang intensif antara sekolah, guru, orang tua, siswa itu sendiri, dan juga komunitas. Melalui praktek-praktek baik yang efektif, ada yang bocor apa ini? Jadi melalui praktek-praktek baik seperti yang ditunjukkan dalam beberapa video yang menurut saya ada yang layak untuk dicermati karena ini sifatnya anti mainstream. Contohnya yang terjadi di SMP Negeri 1 Medan. Ini terkait dengan gestur, gerakan sekolah untuk kejujuran. Kemudian di sana juga ada permainan game anti korupsi yang ditunjukkan sebagaimana dalam video. Ada juga kartu izin ke toilet, ini di SDI Perumnas Antang 3. Nanti tentang ini saya akan coba untuk mengulas sedikit. Kemudian ada jendela integritas di SDIT Az-Zahra Gorontalo. Nah, menurut saya ini produk-produk yang anti mainstream yang tidak banyak dilakukan. Sementara pada sisi yang lain ada beberapa sekolah lain yang menerapkan hal yang sama, misalkan kantin kejujuran, kemudian lemari atau kotak temuan, ikrar atau komitmen kejujuran, dan juga ini program Selasa Literasi, Selasi. Nah, yang saya ingin menjadi sebuah perhatian di sini itu terkait dengan gerakan SBM, Satukan Bagi Merata di SDN Kompleks Sambung Jawa. Kalau tidak salah ini yang ada di Makassar. Nah, gerakan SBM ini diartikan sebagai kebijakan sekolah untuk mengelola gratifikasi dari orang tua siswa berupa pemberian pada guru. Semua pemberian disatukan kemudian dibagikan merata pada seluruh guru dan pegawai di sekolah. Nah, ini yang perlu hati-hati karena pada konteks tertentu ini ada bibit-bibit
pelanggaran di sana, ada bibit-bibit korupsi yang jika ini dibiarkan bahkan semakin membesar, khawatirnya ini akan menjadi kontraproduktif dengan nilai-nilai kejujuran dan nilai-nilai integritas yang dibangun oleh sekolah gitu. Karena apa? Karena kalau ada banyak definisi tentang gratifikasi itu, tapi secara umum gratifikasi itu merujuk pada suatu atau beberapa pemberian atau penerimaan yang memiliki nilai di sana, baik berupa uang, barang, atau layanan. Nah, kata kuncinya adalah ini, sebagai imbalan atau hadiah untuk mempengaruhi tindakan atau keputusan seseorang dalam kapasitasnya sebagai pejabat publik. Nah, dalam hal ini, guru maupun kepala sekolah dan insan persekolahan itu ya termasuk pada domain pejabat publik ini. Gitu. Nah, umumnya gratifikasi ini terkait dengan praktek-praktek korupsi yang sering dalam bentuk pelanggaran etika dan hukum yang serius, terutama pada konteks sektor publik tadi itu. Nah, praktek gratifikasi ini dapat merusak keadilan, transparansi, dan juga integritas dalam sistem persekolahan, serta berpotensi merugikan kepentingan masyarakat kalau kita bicara secara keseluruhan. Nah, oleh karena itu maka pengaturan dan penegakan hukum terhadap gratifikasi itu penting untuk mencegah terjadinya korupsi dan memastikan bahwa tata kelola sekolah itu sudah bagus dalam konteks pelayanan publik gitu. Nah, program yang tadi ditunjukkan yang SBM itu barangkali mengatasi persoalan-persoalan ketidakadilan karena barangkali tidak semua guru mendapatkan hadiah tersebut, tetapi pada konteks bibit-bibit korupsi itu nampak. Gitu. Nah, bagus jika misalkan supaya tidak terjadi gratifikasi di beberapa instansi ya khususnya, dan juga beberapa sekolah yang saya ketahui itu mereka memasang banner tolak gratifikasi. Ada juga yang membuat lemari gratifikasi. Jadi gratifikasi itu bukan untuk dibagikan, tetapi ditaruh pada lemari kaca yang semua orang akan melihat bahwa ini adalah bentuk-bentuk gratifikasi yang dikhawatirkan akan mengganggu terkait dengan layanan yang diberikan kepada siswa. Gitu. Nah, beberapa hal yang lain itu atau ini yang sudah ada di beberapa video itu kan lemari atau kotak temuan. Jadi pada konteks ketika ada siswa kehilangan, kemudian ada yang menemukan, maka ditaruhlah di situ. Nah, lemari atau kotak temuan ini bisa dimodifikasi sedemikian rupa sehingga juga berfungsi sebagai lemari gratifikasi. Nah, diharapkan dengan cara begitu, maka pihak-pihak yang selama ini melakukan gratifikasi itu bisa diminimalisir. Yang berikutnya itu saya juga ingin mencermati terkait dengan kartu izin ke toilet. Ini di SDI Perumnas Antang 3. Lupa saya ini di mana Antang 3 ini. Nah, pada tataran tertentu ini sudah bagus. Hanya kemudian kalau ini dicermati lebih lanjut, itu baru menyelesaikan persoalan durasi waktu izin yang digunakan. Jadi supaya tidak berlama-lama di toilet, supaya juga memperhatikan bagaimana kepedulian dan kepentingan siswa yang lain. Tetapi belum menyentuh kepada tataran kejujuran siswa. Jadi barangkali ini bisa dimodifikasi sedemikian rupa sehingga tidak berhenti pada proses perizinannya saja, tetapi memang bagaimana pemberian kartu izin itu bisa digunakan untuk siswa-siswa yang memang benar-benar membutuhkan ke toilet, bukan sekedar ingin keluar karena tidak nyaman dengan pembelajaran yang diberikan di kelas, kemudian kompensasinya ya keluar dengan cara meminta izin ke toilet ini. Nah, ini juga ada beyond itu, ada
ada sesuatu yang lebih harus menjadi perhatian kita, tidak hanya sekedar durasi waktunya saja yang kita atur. Yang kemudian saya juga ingin sampaikan, ini terkait dengan ikrar, komitmen kejujuran. Ada beberapa yang dibacakan oleh siswa, ada dibicarakan oleh kepala sekolah, kalau tidak salah. Nah, ini bagus manakala bisa terjadi secara rutin. Misalkan sebelum pembelajaran dimulai, setelah berdoa, itu dibacakan ikrar. Yang untuk konteks sense of belonging, rasa memiliki, maka siswa yang lain diminta untuk menirukan. Jika itu terjadi berulang-ulang dan menjadi sebuah kebiasaan, menjadi sebuah habit, itu akan menjadi sesuatu yang kemudian berpengaruh terhadap sifat dan perilaku siswa. Gitu. Nah, Bapak Ibu, dengan memperkuat kesadaran dan pentingnya integritas dan mengajarkan keterampilan untuk mengidentifikasi dan menangani situasi yang punya potensi korup, seperti tadi beberapa yang saya sampaikan, maka ikhtiar kita supaya siswa dapat menjadi agen perubahan yang mempromosikan tata kelola yang bersih dan transparan di masyarakat itu bisa terwujud dengan baik. Semoga itu. Nah, jika kemudian dirangkaikan dengan kebijakan pemerintah terkait dengan terkait dengan tema pada kesempatan ini, itu pemerintah punya program yang namanya penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, ini sangat terkait dengan integritas, sangat terkait dengan jujuran, yang mana ini adalah fondasi penting untuk membentuk karakter yang kuat dan moral yang kokoh. Nah, melalui penguatan profil pelajar Pancasila ini, itu diharapkan siswa akan memiliki nilai-nilai integritas yang tinggi, konsisten dalam menjalankan prinsip-prinsip moral dan etika yang benar. Bahwa juga pelajar atau siswa tersebut dapat diberdayakan ya untuk memahami, mendesiminasikan ke teman-temannya yang lain bahwa kejujuran adalah fondasi utama dalam membangun hubungan yang sehat, baik pada konteks akademik maupun sosial. Sehingga ketika ini terjadi, nanti tidak hanya pada tataran sekolah saja, akademik saja, tetapi pertemanan dia di luar sekolah, di keluarga, itu juga akan bisa menjadi lebih baik. Dan yang paling penting adalah juga, kalau tadi memahami tentang kejujuran dan integritas, siswa juga harus kita dorong untuk memahami tindakan-tindakan mana yang tidak jujur. Dan jika itu terjadi, maka tidak hanya berdampak pada dirinya sendiri, tetapi juga pada masyarakat dan bangsa secara keseluruhan. Nah, itu tanggapan saya terkait dengan materi, substansi, konten, dan konteks dari video-video yang sudah dibuat. Secara umum, videonya sudah cukup bagus dan sudah selayaknya sebagaimana video-video yang diproduksi oleh rumah-rumah produksi atau production house kita. Terima kasih. Sementara itu yang bisa kami sampaikan. Kalau ada pertanyaan, ada sesuatu yang ingin didiskusikan dengan senang hati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abdul, terima kasih untuk tanggapannya terhadap beberapa video ya, termasuk juga konten dan konteks dari program ini. Cukup detail, Pak. Dan terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu untuk melihat beberapa video-video itu, sehingga bisa memberikan juga masukan-masukan dari sisi hal-hal yang memang patut dipertahankan dan mana yang masih mungkin dimodifikasi lagi supaya inisiatif-inisiatif itu lebih tepat terhadap tujuan dari apa yang mau disampaikan oleh inisiatornya. Lalu di sini juga sudah disampaikan salah satu inisiatif terkait kebijakan pemerintah tentang penguatan profil
pelajar Pancasila ya Pak ya, mungkin bisa menjadi payung untuk program-program ini ke depannya. Terima kasih juga untuk apresiasi Bapak. Wah, ini production house ala sekolah ya Pak, udah cukup Ala baik sekolah. ala sekolah. Jadi Bapak dan Ibu guru ini adalah apresiasi bahwa apa yang ditayangkan videonya itu sudah cukup baik. Tapi tadi Bapak sempat minta ya, mudah-mudahan bisa lebih baik lagi dibuat sehingga bisa dibagikan kepada sekolah-sekolah lain bagaimana melaksanakan praktek-praktek tersebut di sekolah. Baik, terima kasih Pak Abdul. Sekarang waktunya untuk diskusi dan tanya jawab. Untuk para narasumber boleh ditayangkan di pin semua, Kak. Ya, Ibu Ira, Ibu Cynthia. Nah, mungkin ini akan berapa dulu nih, Ibu Maria? Tiga pertanyaan, tiga dulu ya, tiga sekolah dulu. Saya mohon dibantu, takutnya nggak kelihatan. Ada yang udah Bapak Ibu cukup memberikan reaksi di bawah ini, mungkin dengan raise hand gitu ya, tiga orang dulu. Nah, sebelum kita mulai tadi ada satu pertanyaan sebetulnya justru dari penanggap yang mungkin mau dijawab dulu dari Ibu Ira tentang ada nggak sih Bapak Ibu sekolah Bapak Ibu di sini sekolah-sekolah yang sudah mengikuti program ini atau mungkin yang belum yang sudah melibatkan siswanya secara aktif untuk menentukan inisiatif-inisiatif tersebut. Itu dulu yang pertama ada pertanyaan mungkin dari sekolah-sekolah yang ada tiga orang. Kalau ada yang mau jawab, kalau ada pertanyaan Bapak Ibu, tolong sampaikan eh, pertanyaannya, lalu di, di- ditujukan kepada siapa? Kepada seluruh penanggapkah atau ada salah satu yang memang khusus? Boleh ada yang bertanya dulu? Atau yang ada yang mau menjawab? Saya belum lihat. Baik, pertanyaan. Ya, baik. Yang pertanyaan pertama ini dari Bapak Antonius Sutarno, SD Tawangmas 01 Semarang. Eh, ini tanggapan dari ini menyampaikan program sekolah jujur di sekolah ada Jurasik, Bumbung Kejujuran, Polikung. Ketiga unggulan program sekolah ini berjalan dengan baik walau ada kendalanya. Pertanyaan saya, bagaimana untuk mengurangi sikap-sikap yang semakin kurang tertib? Mungkin Pak Antonius boleh open mic? Boleh Halo, mic-nya? Iya, mic-nya atau ya. Ini selamat, betul selamat siang Ibu. ya. Selamat siang, Pak. Jadi, saya itu ingin menyampaikan program-program yang sudah berjalan di SD Tawangmas 01 Semarang ini, terutama ada tiga hal yang kita unggulkan, yaitu Jurasik. Jurasik itu menyediakan air di dalam galon, kemudian anak-anak kalau kekurangan minum siang itu menggunakan tupperware-nya ambil di situ dan eh, meninggalkan uang di kotaknya itu sukarela. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu polikung. Polikung itu saya bentuk supaya anak-anak yang saya tugaskan itu bisa belajar bertanggung jawab terhadap anak-anak yang kurang tertib, antara lain misalnya belum waktunya jajan di kantin tetapi sudah jajan di kantin kemudian ditegur oleh polikungnya. Kemudian sekarang berjalan dengan baik sehingga kalau belum ada waktu istirahat itu anak-anak juga tidak berani jajan. Kemudian yang ketiga itu bumbung kejujuran. Artinya bumbung kejujuran di sini setiap kelas itu ada kotak bumbung kejujurannya.
untuk menuliskan sebuah kalimat, entah itu kalimat yang baik ataupun yang kurang baik, tetapi kalau sudah mengatakan kejujuran itu setiap minggu sekali ditulis dan itu berjalan dengan baik. Kebetulan saya juga sering didatangi Bu koordinator dari Kota Semarang itu mengatakan bahwa kegiatan di SD saya itu ternyata di kota juga dibicarakan tentang positifnya dan diapresiasi sekali dengan program itu. Karena begini Bu, Bapak, itu dengan saya kasih 3 unggulan itu bisa mengurangi sikap-sikap yang kurang tanggung jawab, sikap-sikap yang anak kadang-kadang ya ugal-ugalan dan sebagainya. Tetapi dengan adanya program ini ternyata membawa anak itu ada perubahannya, begitu Ibu. Mungkin itu saja Perubahan. dulu. Oke, yang saya. Oh, baik. Ada pertanyaan nggak Pak untuk para penanggap di sini? Tadi banyak masukan tuh Iya Bu, bagaimana ya. melibatkan Saya bertanya siswa. tentang bagaimana ya cara menanggulangi gratifikasi ini ya. Ini sering dibicarakan kalau ada rapat-rapat pertemuan seperti itu, seperti 3 minggu yang lalu tuh di Kota Semarang saya juga mengikuti ya tentang pertanyaannya itu berkisar tentang gratifikasi. Mengapa ini muncul? Karena ya di lingkungan sekitar kita itu biasanya yang ya orang-orang berkepentingan aja masih sering melakukan itu. Tetapi kadang-kadang ya sorotan-sorotan itu tertuju pada guru-guru misalnya seperti disampaikan Ibu yang pertama tadi itu inginnya sih memberi ya kenang-kenangan kepada gurunya, tapi ini ternyata termasuk dalam hal ya korupsi atau gratifikasi gitu. Baik, baik. Terima kasih Pak Antonius. Ini ada para penanggap ya. Ini ada tiga pihak nih. Dari arah orang tua ada Bu Cynthia. Gimana Bu? Mau ngasih guru ya Bu ya? Iya, Atau dari Mbak dari Ibu Ira ini gimana sekolah nih harusnya kebijakan. Nah, nanti dari Pak Abdul tadi sebenarnya udah ada juga kebijakannya yang harus hati-hati. Mungkin dari Bu Cynthia dulu ke Bu Ira lalu ke Pak Abdul nih. Gimana sih mengurangi nih gratifikasi orang tua pengen banget ngasih hadiah buat gurunya. Silahkan masing-masing ya. mungkin. Tadi yang di awal sudah saya singgung sedikit juga ya, yang saya menanggapi ada salah satu video yang membuat tema mengatasi gratifikasi. Nah, itu kebetulan yang highlight memang saya hadapi juga pengalaman pribadi ya, maksudnya di sekolah itu yang kami hadapi. Nah, salah satu solusinya itu tadi kalau di sekolah kami membuat forum komunikasi WA group gitu ya. Di situ ada guru, ada orang tua murid berkumpul situ. Nah, itu komunikasi kami selalu jaga komunikasi apapun itu di situ gitu ya, di forum komunikasi dengan WA group itu. Sehingga mencegah untuk banyaknya komunikasi dengan jalur pribadi yang akan menjadi cikal bakal apa ya, kadang-kadang gini, kita nggak sadar mungkin kita menjalin komunikasi yang intens, keakraban dengan guru, akhirnya menjadi em, apa ya, secara psikologis mungkin gurunya juga jadi merasa punya kedekatan ya, kayak seperti itu tuh akhirnya jadi batasan-batasannya akhirnya jadi agak blur gitu ya. Kemudian apalagi kalau kita bicara spesifik tentang si gratifikasi, yaitu menyebut sudah ada bendanya kayak gitu ya untuk kasih. Nah, itu yang tadi saya bilang solusinya salah satunya adalah dengan adanya grup, kemudian ada FKOM di situ itu untuk antisipasi kami. Jadi kalau ada apa-apa yang memang niatnya untuk memberikan hadiah atau misalnya kayak seperti pengalaman kami ini yang terbaru bahwa salah satu guru wali kelas anak
kami ada yang baru melahirkan misalnya ya, itu kan memang momen spesial, secara juga bahwa kami merasakan bahwa momen itu memang spesial, kami juga merasakan sebagai ibu. Jadi ada hal-hal eh, yang memang apa manusiawi ya seperti itu. Kami hanya niat untuk memberikan hadiah. Nah, itu kami bicarakan di grup, kemudian juga apa patungan kami jelas transparan seperti itu, kemudian uang yang terkumpul dibelikan apa segala macam. Nah, kan ada di FKOP-nya juga itu ada pembagian tugasnya, ada yang bendahara dan lain-lain sebagainya seperti itu. Nah, walaupun ada beberapa 1-2 orang yang mungkin akhirnya kemarin baru juga apa kami bahas ya di antara ibu-ibu nih, ibu-ibu, bahwa ternyata ada beberapa orang tua murid juga yang masih memakai jalur-jalur pribadi. Jadi misalnya dia tidak berpartisipasi apa di dalam si apa kolek itu ya, apa misalnya patungan, kemudian kita mau memberikan hadiah, tapi memang jalur resmi lah istilahnya. Kemudian nah itulah. Nah, jadi ketika kami tahu itu, kami tidak sungkan untuk membahas dan mengkoreksi, karena sebenarnya apalagi kami ya ini ibu-ibu yang SD ini nih, perjalanan kan masih jauh. 6 tahun kami akan berkomunikasi, akan ketemu dengan lingkungan yang itu aja ya. Jadi memang kami berusaha untuk menjaga hubungan, komunikasi atau dan lain-lain itu betul-betul kami jaga agar sama-sama nyaman ke depannya gitu. Jadi kami pun menjaga dan kami berharap juga guru-guru itu kemudian juga sama-sama ya gitu untuk mencegah praktek atau tindakan-tindakan yang mengarah ke gratifikasi tersebut. Baik, terima kasih. Jadi memang bagaimana mengkomunikasikan untuk berkata tidak dengan Ya, cara yang nyaman gitu ya kepada ya, sesama orang tua. Itu jadi penting juga itu keterampilan untuk mengkomunikasikan ini nggak usah deh ya gitu ya. Tapi tetap karena kita akan berhubungan atau berkomunikasi untuk jangka panjang. Jadi ya, kesadaran tiap orang tua bahwa itu sebenarnya nggak boleh, ya. itu juga jadi penting ya. Itu tadi memang harus saling Ingatkan. ya kolaborasi itu ya. Ya, ya, ya. Dan orang Baik, makasih. Ibu Ira, bagaimana? Iya, nggak jauh beda ya dari apa yang disampaikan Mbak Sylvia ya. Karena sama. sebenarnya pada saat kita lagi membahas terkait nilai, itu kan tentang belief ya. By the way, suara saya terdengar nggak ya? Ya, saya agak freeze-freeze gitu sih. Enggak sih, bagus-bagus. Aman Lancar ya? kok. Oh, oke, oke, oke. Aman, aman. Ya, jadi pada saat kita membahas terkait dengan nilai, itu kan sebenarnya sesuatu yang tadi kata kuncinya kesadaran gitu ya. Jadi nggak bisa itu menjadi apa ya dilakukan penilaian-penilaian dari perilakunya apa ya lakunya saja gitu. Nah sebelum kita pengen ke anak, kita perlu untuk ke kita dulu nih orang dewasanya memaknai pertanyaan-pertanyaan why. Apa sih yang membuat gratifikasi itu tidak boleh gitu kan? Itu perlu dibahas tuntas gitu ya. Sehingga guru-guru yang kemudian ada di sekolah itu juga memahami dan memaknainya gitu. Bukan karena nggak boleh gratifikasi gitu ya. Itu kan tataran-tataran isi kepala ya. Oh nggak boleh gitu ya. Nah itu perlu dibahas sampai tuntas menurut saya gitu. Sampai semua mendapatkan apa ya kita bicara mufakat gitu ya tentang topik ini gitu. Yang seringkali bentuk peraturan itu top down kan, tidak boleh gitu. Tanpa kemudian ada ruang-ruang untuk mendiskusikan dan mendialogkan gitu dengan guru gitu. Sebelum kita ke orang tua ya gitu. Nah, lalu berikutnya itu dengan orang tua. Orang tua juga sama, perlu untuk diajak diskusi terkait dengan why-nya gitu ya.
Karena ini masalah nilai, nilai yang dibawa gitu ya. Karena bisa jadi nilai ini penting untuk kita, untuk yang lain tidak gitu kan. Jadi itu yang menurut saya perlu untuk dibahas dan disepakati bersama. Sebelum menjadi turunannya adalah sebuah kebijakan ya, sekolah. Jadi pastikan semua ada di dalam page yang sama gitu untuk memaknainya. Dan kasih ruang-ruang untuk boleh nggak setuju gitu ya, untuk sampai akhirnya ada titik temu gitu. Kalau bahasa kita kan musyawarah untuk mufakat ya. Atau mungkin sekarang ada yang lebih beyond daripada mufakat gitu ya. Kita bicara bukan voting gitu ya, tapi bicara konsensus gitu. Di atas konsensus yaitu mencari titik temu tadi gitu, gimana gitu. Karena balik lagi ke budaya ya, ke kultur. Saya tuh pernah ada di sebuah tempat gitu ya, datang eh, di daerah Sumatera ya kalau nggak salah ya, waktu itu ada Monef apalah gitu. Lalu kemudian ada hal cindramata yang diberikan. Sementara kita udah komit secara untuk ini fakta integritas untuk tidak menerima apapun gitu. Lalu kemudian pihak yang ingin memberi tadi itu menyatakan kekecewaannya gitu ya, bahwa rasanya seperti ditolak gitu ya. Itu kan kita bicara budaya ya, meskipun tetap aja kami memberikan pengertian gitu ya, bahwa ini hal yang memang tidak bisa bisa kami lakukan dan sebagainya. Tapi menurutku sebelum masuk ke kebijakan atau apapun itu yang nantinya akan ada konsekuensi, perlu untuk dialogkan dan disepakati bersama. Gitu. Baik. Itu sih. Jadi kalau tadi sempat disampaikan bahwa melibatkan anak-anak untuk suatu inisiatif, ini juga melibatkan orang tua supaya secara konkret praktek sehari-hari apa sih yang bisa nanti terindikasi atau mengarah kepada gratifikasi itu orang tua perlu tahu ya. Jadi bisa jadi orang tua tidak tahu juga atau tidak merasa bahwa itu adalah bibit dari gratifikasi sehingga mereka merasa bahwa ini kan mau ngasih ya, kita kan sayang sama gurunya gitu misalnya. Itu perlu betul. Jadi Bapak Ibu guru mungkin kalau nanti mau membuat satu kebijakan, sebelum membuat satu kebijakan penting itu untuk melakukan sosialisasi kepada orang tua, melibatkan atau perwakilan orang tua sehingga mereka paham betul itu secara konkret dan merasa bahwa oh iya ya gitu ya. Itu menjadi Bu bagian. Dini mungkin sedikit ya, sebelum masuk ke orang tua di antara gurunya dulu ya. Betul-betul. Jangan-jangan gurunya udah bertengkar Itu paling sendiri. penting. Betul-betul. Iya. Iya, iya. Ya, baik. Terima kasih. Nah, Pak Abdul, mana ada nggak masukan sebelum kita ke pertanyaan berikutnya? Iya, oke. Menurut saya ini lebih kepada mindset, cara berpikir yang seringkali kita terjebak pada situasi di mana kita seharusnya membiasakan hal-hal yang benar, tetapi yang terjadi justru membenarkan hal-hal yang biasa. Tahun lalu juga seperti itu kok. Wali kelas yang sebelumnya juga kita perlakukan seperti itu. Nah, barangkali ini juga menjadi sebuah sikap yang perlu ditinjau kembali, ditinjau ulang bahwa kita coba untuk melakukan atau membiasakan hal-hal yang benar, bukan sebaliknya membenarkan hal-hal yang biasa. Nah, tentu saja ini tidak gampang bagi semua tutur ya. Tetapi paling tidak ini harus dimulai. Harus dimulai dan pada saatnya juga harus menjadi habituasi, menjadi pembiasaan ketika menolak gratifikasi tersebut. Misalkan gini, ketika kita kesulitan untuk mengatakan tidak secara verbal maupun secara verbal dengan bahasa-bahasa yang halus, maka cara yang kita tempuh itu bisa saja dengan yang bersifat tekstual. Pasang aja flyer, pasang aja banner di sana yang menunjukkan bahwa kami sekolah menolak gratifikasi. Atau di beberapa tempat gratifikasi itu untuk memberikan pemahaman yang bagus tidak sebagai istilah, tapi kami menolak pemberian barang, uang, layanan dan sebagainya, sehingga menjadi jelas barangkali ada orang tua, ada diri yang tidak memahami makna dan tafsir dari gratifikasi tersebut.
Nah, jika ini kita sudah bisa mulai lakukan dengan bahasa-bahasa itu, bahkan dalam berbagai kesempatan kita mendorong membahasakannya dengan halus, seperti hanya ketika em, kita menyampaikannya sebagai ucapan terima kasih. Terima kasih karena tidak memberikan. Nah, itu kan dinegasikan gitu ya. Terima kasih untuk tidak memberikan pemberian dalam bentuk uang, layanan, dan sebagainya. Karena gini, kalau ditanya apakah ini memang gratifikasi atau bukan, paling gampang mendeteksinya, kita tanya dua pihak ini, wali kelas dan orang tua. Apakah memang ada maksud untuk mempengaruhi penilaian, misalkan, atau di balik itu. Jika memang tidak, mengapa hubungan ini hanya terjadi pada wali kelas, tidak kepada guru-guru yang lain gitu. Misalkan kita punya empati terhadap pendidikan anak, maka ini kan secara holistik ya di sekolah itu, tidak hanya pada kelas yang bersangkutan. Jika memang orang tua berpikir seperti itu, ya sudah seharusnya setiap wali kelas yang ada di sekolah itu yang diberi penghargaan yang sama, diberi apresiasi yang sama gitu. Sehingga tidak ada diksi bahwa ini hanya yang ngajar anak saya saja. Nah, itu sudah bibit-bibit sebuah perlakuan yang berbeda gitu. Nah, terkait yang tadi disampaikan oleh Bu Monica, sebetulnya ada skema ketika kita tidak bisa menolak pemberian gratifikasi bentuk cindera mata atau kultur ya, misalkan barang-barang tradisional dari suatu daerah, maka tidak perlu ditolak, tetapi masukkan ini dalam sebuah apa yang tadi saya sebut lemari gratifikasi. Jadi di lemari itu kita pajang, kita sebutkan bahwa ini adalah cindera mata dari provinsi mana. Itu tidak masalah dan memang dikehendaki oleh penegak hukum seperti itu. Jadi sebetulnya banyak cara, banyak mekanisme untuk bisa dilakukan dalam rangka pemberian gratifikasi ini. Demikian. Baik. Baik, Pak Abdul, terima kasih semuanya. Jadi ini ada satu benang merah ya dari apa yang didiskusikan soal bagaimana sih kita menyikapi gratifikasi di sekolah, dimulai dari kesadaran, harus memunculkan kesadaran pribadi, lalu disambut juga dari Ibu Ira bagaimana memastikan bahwa semua pihak yang terkait itu memahami betul dan memiliki konsensus yang sama. Lalu dari Pak Abdul ditekankan kalau perlu ditambah ya ada satu penekanan yang membuat orang akan selalu ingat secara terus-menerus, termasuk adanya konsekuensi logis dari orang yang melanggar. Itu misalnya dimasukkan ke dalam tadi ya lemari gratifikasi, atau misalnya ada diksi untuk mengingatkan ya bahwa mohon maaf kami tidak bisa menerima barang-barang ini karena ini termasuk dalam gratifikasi. Misalnya seperti itu. Bapak Ibu guru ya mungkin bisa dilakukan karena itu pernah dilakukan juga di sekolah anak saya, tuh lemarinya penuh. Baru kita bagikan pada saat acara besar itu dijadikan door prize. Jadinya semuanya dapat berkesempatan untuk dapat. Nah, Bapak Ibu, kebetulan Ibu Ira hanya bisa sampai jam 11 ya Bu Ira ya. Mudah-mudahan yang lain bisa. Nah, di sini ada salah satu sekolah yang menjawab pertanyaan. Tadi di sekolah kami SMP Negeri 19 Semarang menggunakan disiplin positif di mana peraturan melalui kesepakatan itu antara siswa, guru, dan orang tua. Perwakilan dari SMP Negeri 19, Pak Suranto mungkin bisa menjelaskan secara singkat, Pak, tentang bagaimana eh, bagaimana hal ini bisa berjalan. Ya, terima kasih Ibu. Eh, saya akan menjelaskan sedikit. Saya tergelitik dan sangat penasaran dengan apa yang disampaikan Bu Ira tadi, bahwa kami memang sudah melakukan apa namanya disiplin positif, di mana disiplin positif ini semua peraturan di sekolah itu kami diskusikan. Jadi kami sekolah SMP Negeri 19 itu malah tidak membuat peraturan. Yang membuat siapa? Bersama-sama itu. Kami mulai dari kelas. Jadi setiap kelas itu mempunyai peraturan sendiri-sendiri, disiplin positif sendiri-sendiri yang disepakati oleh satu wali kelas, yang kedua anggota kelas, dan yang ketiga adalah orang tua. Orang tua kami libatkan pada saat pembuatan aturan disiplin kelas. Hukumannya bagaimana?
Alhamdulillah Ibu, di kami tidak ada hukuman. Sama sekali tidak ada hukuman, termasuk nyapu itu tidak ada. Karena apabila ada anak yang melanggar kesepakatan bersama tadi, maka bagaimana sikap kami? Kami akan merundingkan dengan orang tua. Misalnya A, maka orang tua wali kelas segera melapor, menelpon orang tua, Ibu mohon maaf, ini putra Ibu kok hari ini tidak membawa dasi. Apakah ini lupa atau bagaimana? Maka saat itu juga biasanya Ibu ketika kami telepon karena ada kesadaran ini tadi, orang tua segera ke sekolah untuk mengantar dasi. Ini contohnya seperti itu. Jadi tidak ada sanksi poin, tidak ada sanksi apa namanya, suruh nyapu, tidak ada, apalagi suruh push up atau apa. Dan alhamdulillah Ibu, ternyata ini disambut sangat baik bagi orang tua maupun siswa. Walaupun gerbang kami ini terbuka lebar, ya tidak ada yang bolos, alhamdulillah itu. Kemudian untuk gratifikasi yang seperti yang disampaikan oleh Bapak Abdul tadi, ketika kami mau mendeklarasikan jujur sekolah saya, kami mensosialisasikan kepada warga sekolah. Yang pertama yang kami sosialisasikan adalah Dewan Guru. Guru, kepala sekolah, tendik sampai dengan satpam ini kan yang rentan menurut kami, sehingga kami mensosialisasikan tentang gratifikasi, tentang korupsi dan lain sebagainya. Terus kemudian setelah mereka paham, mengerti, memahami bahwa ternyata apa yang kita dapat ini tidak seberapa tetapi berefek lebih luas. Nah, maka kami sepakat, Dewan Guru sepakat untuk tidak menerima apapun. Ya, artinya pemberian dari orang tua siswa maupun siswa. Nah, tetapi ini pun juga kami sosialisasikan pada saat rapat komite, rapat orang tua, sampai dengan rapat ini kita bagi per kelas Ibu. Supaya lebih lebih fokus gitu. Per kelas bahwa kami mohon maaf dan kami sangat berterima kasih atas perhatian Ibu Bapak selama ini, karena saat ini kami tidak menerima pemberian berbentuk apapun, termasuk makanan kami tidak menerima. Pada awalnya orang tua ini juga, kami ini pengen pengen memberi, tetapi kenapa kok ditolak lah? Kemudian kami jelaskan Ibu, apa yang harus dilakukan dengan pemberian tersebut, efeknya apa. Nah, dari situ mereka bisa memahami, sehingga alhamdulillah mulai kemarin, semester kemarin sudah tidak ada lagi pemberian-pemberian. Jadi tidak ada pada waktu rapotan terus wali murid, wali kelas bawa bungkusan keluar, itu sudah tidak ada lagi di tempat kami, alhamdulillah seperti itu. Tetapi Ibu, bukan berarti segala sesuatu itu tidak ada kendala. Jadi kami ini kendalanya cukup besar, terutama menyamakan visi misi tentang pendidikan anti korupsi ini, baik kepada guru sendiri, teman-teman kami, kepada siswa maupun kepada orang tua murid yang berjumlah sekian banyaknya itu. Kurang lebih itu Bapak Ibu cerita baik yang bisa kami sampaikan. Kami tetap mohon dukungan dan acara-acara seperti ini tetap kami nantikan supaya kami mendapat inspirasi yang lebih, sehingga kita ini akan menjadi lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Suranto, hebat. Dilanjutkan, Pak. Betul. Ya, Ibu Iral dan yang lain juga. Memang segala sesuatu perubahan tadi yang Pak Abdul sampaikan, membiasakan yang benar dan bukan membenarkan yang biasa, itu kadang-kadang memberikan rasa tidak nyaman gitu Pak ya. Biasa Pak begitu, semangat terus ya. Biasa kalau hal baik itu biasanya lebih sulit dibandingkan hal-hal yang melanggar. Jadi tetap semangat dan semoga berkelanjutan apa-apa yang sudah dilakukan oleh Pak Suranto dan teman-teman di SMP Negeri 19 Semarang. Baik, ini sebetulnya banyak yang bertanya gitu ya. Ada beberapa yang sudah direspon dari Ibu Maria di
kolom chat. Ya moga-moga bisa ditindaklanjuti. Sayang sekali kita hari ini memang sampai jam 11. Mungkin ini hanya ada satu pertanyaan saja yang akan kami angkat pada forum ini. Ada yang resen itu dari SD Al Wasliyah 09, Lamsinar Sihotang. Ya, boleh dibuka mic-nya dan videonya. Ini yang Najla ini ya, SD Wasliyah ya? Atau Lamsinar Sihotang. Silakan. Pokoknya siapapun yang dari SD Al Wasliyah, silakan. Kami persilakan. Ini pertanyaan terakhir. Ya, ya silakan. Boleh di-unmute? Masih belum? Ibu Sepak, Ibu Maria, yang sudah membersamai kami selama setahun, yang insya Allah nanti di tanggal 31 sudah berakhir MOU-nya. Di sini saya mau bertanya ke Pak Abdul, semoga nanti ada solusinya. Jadi selama setahun ini Bu, kami sudah dibersamai Sepak, luar biasa manfaat yang kami peroleh. Jadi kami bisa, kebetulan memang sekolah kami Bu, bukan yang sekolah yang besar-besar, fasilitasnya pun yang minim-minim, tetapi guru, murid, dan orang tua setelah bergabung dengan Sepak ini luar biasa nilai-nilai positif yang kami dapat. Jadi selama setahun ini kami sudah membiasakan moto kami, Allah melihat, malaikat mencatat. Jadi anak-anak ini selalu diawasi dimanapun mereka berada. Nah, yang paling enak kami rasa itu adalah orang tua, kalau anaknya sudah buat kesalahan di rumah itu selalu info ke kami. Jadi saya sebagai kepala sekolah merasa hal yang positif ini jangan berhenti sampai di sini. Mumpung ada Pak Abdu di sini, mumpung Pak Abdu ada di sini dalam Zoom kita ini, saya sih sekedar bertanya atau saran gimana program Sepak ini jangan berhenti di kami. Atau kalau dari sekolah cuma 2 Bu, jangan cuma berhenti di 2 sekolah ini. Untuk Medan, bagaimana program ini memang sampai ke sekolah-sekolah yang lain, karena lebih banyak yang tahu, lebih baik ya kan Bu. Jadi ini macam manakah kira-kira atau apakah kira-kira solusinya Pak, supaya program Sepak ini memang menular ke sekolah-sekolah yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ke Pak Abdu. Buat narasumber yang lain, setelah Pak Abdu mungkin bisa memberikan closing statement sebelum kita selesai. Ibu Ira boleh tanya sedikit, Bu? Nggak apa-apa ya. Pak Abdu, silakan Pak Abdu. Terima kasih Ibu, ini suara grassroots. Iya, Tapi Pak, menurut saya justru yang paling kompeten untuk menjawab ini adalah Ibu Maria ini dari Sepak Indonesia. Bagaimana keberlanjutan dari program Sepak yang memang dirasakan betul manfaatnya selama berinteraksi dengan Bapak dan Ibu Kepala Sekolah, guru, dan sebagainya gitu. Bahkan kalau kami menyarankan pada konteks Sepak dulu ya, itu perlunya keberlanjutan itu tidak pada konteks kuantitatif dan kuantitatif saja, tapi secara kualitatif juga barangkali perlu digagas gitu ya. Misalkan gini, bagaimana program-program Sepak yang menurut pengamatan saya, mohon maaf ya kalau saya salah karena baru berinteraksi macam ini, terbatas kepada bagaimana
hal-hal yang terkait dengan kejujuran dan anti korupsi. Tetapi misalkan ini bisa di apa upscaling gitu ya. Bagaimana tentang nasionalisme, bagaimana tentang kemandirian, kegotong royongan, itu barangkali tahap yang perlu dipikirkan karena misalkan kita sudah menganggap pada tataran kejujuran dan anti korupsi sudah terlewati, sudah bisa diimplementasikan dengan baik. Juga barangkali yang tadinya itu hanya 18 sekolah di beberapa region, ya Medan, Makassar, dan Gorontalo, mungkin ini bisa di spread out ke wilayah-wilayah yang lain dengan jumlah sekolah yang ini. Jika memang ada kebutuhan untuk penguatan dan sebagainya, maka dengan senang hati seperti halnya penugasan yang diberikan pada saya kali ini, itu komunikasi, kolaborasi tetap bisa kita bangun bersama dengan SPAK Indonesia ini. Waduh, terima kasih Pak Abdul. Sepertinya setelah kegiatan ini Ibu Maria dan Pak Abdul akan banyak membuka forum komunikasi yang lebih intens mudah-mudahan ya. Ya, Kemudian silakan, semoga silakan. program ini bisa lebih banyak bermanfaat buat seluruh sekolah yang ada di Indonesia sehingga juga dampaknya akan lebih nyata ya Pak untuk tujuan tadi. Demikian, sebelum saya menutup, saya minta closing statement dari para narasumber, dimulai dari Ibu Cynthia, lalu Ibu Ira, dan Pak Abdul. Silakan, masing-masing bisa memberikan closing Mau statement. Ibu Ira dulu, mau ada acara ya? Jangan, Silakan. Nggak apa-apa. Oh ya, oke. kita belum Iya. foto loh. Oh ya, Ibu belum foto. Baik. Insya Allah sama seperti tadi harapan dari Bapak Abdu juga bahwa berharap saya pribadi mewakili para orang tua murid ya. Program seperti ini memang tidak hanya pada saat ada program saja, tapi insya Allah bisa berkesinambungan, kemudian bisa jadi uh, satu hal yang memang akhirnya betul-betul melekat dan bisa betul-betul tertanam bagaimana nilai-nilai akhlak dan budi pekerti yang menjadi kunci untuk kita uh, mencegah ya bibit-bibit korupsi itu terjadi uh, sedini mungkin mulai dari anak-anak dan insya Allah kerjasama kolaborasi antara orang tua, guru, dan anak-anak sendiri yang tadi juga Bu Ira sampaikan bahwa memang tantangannya adalah gimana bahwa betul-betul itu kesadaran, menjadi kesadaran. Bukan hanya sekedar hafalan saja atau konteks yang ya banyak gitu ya, mungkin pelajaran yang hanya masuk begitu saja tapi tidak tertanam seperti itu. Jadi ini betul-betul kita harapkan betul-betul tertanam di kalbunya anak-anak masing-masing ya melalui mungkin dari segi agama, dari nilai-nilai moral sosial yang kita ajarkan, entah itu dari rumah, kemudian estafet juga di lingkungan sekolah. Gitu, insya Allah. Dan semoga juga dari Mendikbud kita bisa sama-sama juga punya cara yang tadi saya sempat singgung sedikit bahwa menemukan cara yang tepat ya bahwa sesuai juga usia anak-anak atau pola pikir anak-anak yang zaman now ini gitu karena menurut saya ketika kita menemukan cara yang mereka sekali gitu ya atau menemukan cara yang mereka bisa nyaman dulu entah dari cara komunikasi atau apa itu bisa akhirnya betul-betul masuk kembali lagi di pesan-pesan yang ingin kita sampaikan ke anak-anak. Terakhir mungkin untuk Bapak Ibu guru semuanya terima kasih dan terus semangat, sehat selalu. Kemudian juga untuk Ibu Maria dan rekan-rekan di SPAK Indonesia tetap semangat, insya Allah punya banyak program yang baik lagi dan sama-sama ikut membina, menjaga bangsa ini dengan cara yang sangat
bijak ya dengan program-program yang baik. Salah satunya ini. Terima Demikian. kasih, terima kasih banyak untuk apresiasinya dan closing statement-nya. Kita lanjutkan dulu ke Ibu Ira. Iya, apa ya? Mungkin awalnya gini, mulai dari diri dulu gitu. Sebelum ke anak-anak, kita benahi diri kita dulu gitu ya, sebagai guru gitu ya, sebagai pendidik, sebagai orang dewasa gitu. Jadi baru kemudian kita bisa punya apa namanya, punya energi atau punya pekerti tadi ya, tenaga yang lebih gitu untuk bisa melakukan semua ikhtiar ini, semua perjuangan ini gitu. Jadi memang harus dari dalam diri. Sebelum kita ngomong anak, mendingan ke kita dulu aja gitu. Nah, kemudian itu tadi bicara seperti Bu Cynthia sampaikan, yang paling tahu cara yang paling tepat untuk anak adalah anak gitu. Yang paling relevan tanya sama anak gitu. Jadi apa namanya, jangan pernah melupakan itu ya. Selalu bertanya sama anak karena anak adalah apa namanya, sumber belajar kita untuk mengetahui banyak hal tentang mereka juga. Begitu. Selamat sukses ya Ibu Bapak Guru ya. Pejuang apa tadi? Pejuang korupsi. Saya juga ikut berjuang. Silakan. Kita sama-sama berjuang. Baik, terima kasih Bu Ira. Terakhir, Pak Abdul, bagaimana Pak untuk closing statement-nya? Iya, saya tadi menangkap pesan betapa Bapak dan Ibu Guru kesulitan untuk memulai sesuatu karena berhadapan dengan tembok pembiasaan yang demikian kokoh sehingga agak punya kebutuhan tambahan energi yang banyak untuk bisa melakukan ini dengan baik. Nah, ada analogi yang menurut saya sangat relevan dan sederhana sebetulnya. Pertanyaannya begini, siapa yang bisa atau apa yang bisa mengalahkan kegelapan? Ternyata semakin gelap yang terjadi itu kita hanya membutuhkan setitik saja sebuah cahaya terang gitu, nggak usah banyak-banyak gitu. Maka kemudian ketika kita mengadopsi persoalan ini, bagaimana kita kesulitan, mulailah dengan melakukan sesuatu yang kecil saja, tidak usah besar-besar. Karena Bapak tidak punya kekuasaan, tidak punya kemampuan untuk melakukan sesuatu yang menandingi kegelapan yang demikian pekat itu. Jadi semakin pekat kegelapannya, semakin kecil cahaya yang dibutuhkan untuk bisa menunjukkan bahwa di situ ada sesuatu yang berbeda dibandingkan dengan kegelapan yang nyata tadi. Nah, oleh karenanya Bapak dan Ibu dengan memperkuat profil pelajar Pancasila yang tadi sempat saya singgung, yang pada konteks ini fokus pada integritas dan kejujuran, maka yakinlah bahwa kita akan menciptakan generasi yang bertanggung jawab dan dapat diandalkan dalam membangun masa depan bangsa yang lebih baik. Karena apa? Karena mereka, para siswa ini, anak-anak didik kita, akan belajar untuk menjadi individu yang tidak hanya jujur dalam perilaku dan tindakan mereka, tetapi juga mereka akan berubah cara berpikirnya dalam memandang dunia. Nah, jika ini terjadi, maka siswa-siswa itu akan menjadi agen perubahan yang positif dalam masyarakat, menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dan moralitas, serta memperkuat fondasi keadilan dan kesetaraan dalam kehidupan bermasyarakat. Ini yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya juga ingin menyampaikan sekali lagi terima kasih kepada Bu Cynthia, Bu Monica, serta Bu Maria selaku penyelenggara kegiatan ini. Baik, terima kasih Pak Abdul. Kalau saya boleh sedikit menyimpulkan, artinya bahwa ada dua hal yang mungkin bisa dilihat dari diskusi pada hari ini, bahwa untuk bisa menginternalisasikan atau berbagi praktek baik penanaman nilai-nilai anti korupsi dibutuhkan kolaborasi dari semua pihak dan kesadaran dari semua pihak untuk memulai cara-cara atau praktek-praktek baik ini akan memberikan dampak jangka panjang untuk membentuk karakter setiap individu di bangsa Indonesia untuk memiliki sikap integritas. Dan yang paling utama adalah anti korupsi dimulai dari diri sendiri, sekecil apapun cara-cara baik yang akan dilakukan. Demikian dari
Saya terima kasih kepada semua pihak yang ada pada hari ini, Ibu Cynthia, Ibu Ira, Pak Abdul, Ibu Maria, dan seluruh peserta dari program Sekolah Jujur Sekolah saya, termasuk agen-agen SPAK, teman-teman saya yang ada di sini. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Saya kembalikan ke Ibu Nisa. Mbak Nisa, Bu Maria? Ya. Ya, terima kasih banyak kepada semua narasumber dan Kak Dini. Terima kasih banyak moderator kita hari ini. Terima kasih banyak juga saya ucapkan kepada peserta yang sudah menyimak dari awal sampai akhir dan perlu kita apresiasi bersama bahwa teman-teman Bapak Ibu guru sekalian sudah sangat aktif dan karena keterbatasan waktu akhirnya kita tidak bisa memberikan kesempatan kepada semuanya, tapi eh, diharapkan kita masih bisa punya kesempatan lain sebelum mengakhiri pada acara pada pagi hari ini. Saya mohon kepada Bapak Ibu sekalian untuk mengisi absensi. Ya, jadi absensi sudah ada di obrolan. Untuk sampai saat ini masih ada peserta yang belum mengisi absensi. Jadi diharapkan mengisi dulu. Ya, saya beserta seluruh panitia yang melaksanakan dan menyampaikan mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Kita akhiri pertemuan kita pada webinar kali ini, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Waalaikumsalam semuanya. warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bu Maria, Bu. Salam sehat. Terima kasih semuanya. Jazakumullahu Terima khairan kasih Bapak. pemateri, terima kasih panitia, terima kasih Terima admin, kasih. terima kasih semuanya. Selamat siang. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya dulu. Bismillah ya. Ketemu lagi. Menjunjung kejujuran, membiasakan yang benar. Saya perempuan anti korupsi, anti korupsi. Satukan langkah sama anti korupsi. Buat